Kembali pemirsa dalam IDX Market Opening, pemerintah optimis ekonomi nasional pada semester pertama 2021 tetap akan tumbuh positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin perekonomian akan tumbuh 7% pada kuartal kedua, sehingga di sepanjang semester 1 bisa tumbuh hingga 3,3%. Meski pada kuartal pertama tahun 2021 perekonomian Indonesia masih terkontraksi atau minus 0,74%, namun pada kuartal kedua ini pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%. Optimisme tersebut bukan tanpa sebab mengingat aktivitas ekonomi di masyarakat yang lebih baik dibandingkan periode sama tahun 2020 lalu. Sehingga pemerintah yakin ekonomi di kuartal 2 akan tumbuh di kisaran 7,1 hingga 7,5% secara tahunan atau year on year. Dengan demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun cukup yakin pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2021 berkisar antara 3,1 hingga 3,3% secara tahunan. Angka tersebut lebih baik dari realisasi pertumbuhan ekonomi di semester 1 2020 lalu yang minus 1,26% secara tahunan. Adalah di 3,1 hingga 3,3, yaitu kuartal satunya minus 0,7, kuartal kedua kita masih memperkirakan atau memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ada di sekitar 7%. Sehingga realisasi semester 1 adalah di 3,1 hingga 3,3. Untuk semester keduanya akan sangat tergantung kepada kondisi COVID yang sekarang ini kita hadapi. Terutama berapa lama kenaikan COVID dan pengetatan harus dilakukan. Menteri Keuangan juga memastikan langkah-langkah penanganan COVID menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran APBN. Realisasi berbagai bantuan sosial hingga subsidi listrik akan terus dilakukan demi menunjang daya beli masyarakat bawah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Untuk membahas peluang pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, pemirsa, kami akan berbincang bersama dengan Bapak Gemma Guyardi, Presiden Direktur PT Astronaci Internasional. Selamat pagi, Pak Gemma. Selamat pagi, apa kabar? Kabar luar biasa. Pak Gemma, apa kabar? Luar biasa. Teman-teman Astronaci semua sehat ya, Pak? Sehat, sehat. Oke. Pak Gemma, indeks harga saham gabungan kita kan masih di 6.000 gitu ya. Mungkin karena kondisi dari PPKM darurat, kemudian juga dari segi tingkat COVID di dalam negeri gitu. Ya. Anda melihat secara teknikal kan, Pak Gemma lebih senangnya ini kan teknikal gitu. Peluangnya seperti apa, Pak? Oke, selamat pagi pemirsa. Saya akan nge-review dari makroekonomi, terus kemudian price action sama financial astrology like usual. Kita bicara dari makro dulu ya. Kalau kita melihat kunci dari IHSG itu biasanya dia akan ngikut banget sama dua hal. Yang pertama adalah trade deficit sama currency daripada mata uang kita. Dari currency kita perhatikan bahwa rupiah ini memang akan terus melemah ya. Kalau kita lihat trennya terhadap US dollar ini berpeluang lanjut sampai 14.900 kurang lebih. Jadi regardless tentang COVID, yang jelas dari sisi ekonomi Amerika yang juga kuat, terus ini akan mempengaruhi daripada mata uang kita. Dan rupiah kalau dia melemah terus, ini akan menyebabkan yang namanya pelemahan daripada IHSG. Biasanya itu bergandeng. Sedangkan trade deficit kita itu masih surplus, artinya dengan adanya kurangnya import dibandingkan ekspor, itu menjadi satu penahan untuk bearishnya indeks kita. Nah, kita bicara dari sisi price action analysis. Kalau kita perhatikan IHSG saat ini, itu dalam konsolidasi besar. Tetapi secara long run, kita percaya bahwa harga akan kembali lagi naik, bahkan menembus 6.500. Itu dari pola yang terjadi saat ini sedang masuk di dalam akumulasi. Memang ada satu ancaman di mana gap di 5.400 itu sebagai ancaman for something happen, satu hal yang tidak kondusif misalnya, apapun alasannya itu nanti, maka 5.400. Indeks sudah mempersiapkan angka 5.400 sebagai target landingnya ya. Ini nanti kan pasti akan informasinya akan keluar apapun itu nanti. Nah, untuk jangka pendek sekali kita perhatikan bahwa kemarin di Club Academy di YouTube juga saya sudah sampaikan tanggal 5 Juli itu sebagai resisten baru dan itu terjadi, maka Anda sedang akan melihat tanggal 7 atau tanggal 8 itu sebagai new support. Artinya apa? Kalaupun ada pelemahan itu akan berlanjut sampai tanggal 7 dan itu minor. Artinya
masih akan ada tekanan untuk naik lebih besar daripada bearish-nya. Ini harus diperhatikan oleh investor bahwa market kita mungkin nanti di bulan Agustus itu sudah mulai ada money flow yang lebih besar untuk masuk ke market. Oke. Begitu. Akan ada running flow di bulan Agustus. Ya, jadi money flow. Money flow ya? Money flow yang akan masuk, dan kalau kita perhatikan di tanggal 7 Venus opposition Saturn itu kalau kita cek histori ke belakang itu memiliki korelasi yang cukup besar. Artinya pada saat indeks melemah lagi, hari ini melemah lagi besok, maka tanggal 7 atau 8 kita udah siap buy on weakness. Kalau akan ada lagi money flow di bulan Agustus, berarti kita siap-siap untuk melakukan pembelian? Harusnya ya. Jadi untuk beberapa saham-saham yang memang kita bisa perhatikan nih selama PPKM ini kan pastinya ada saham-saham yang bisa naik tentunya. Nah itu kita mesti pilih, dan nanti kita akan bahas sahamnya apa, tetapi secara general kita bisa lihat bahwa dalam bulan Agustus ke atas ini ada peluang besar uang yang masuk ke negara kita, mudah-mudahan itu masuknya ke pasar modal juga gitu. Baik, Agustus ya, karena ini masih awal dari bulan Juli, apa yang sebaiknya dilakukan sambil menanti peluang dari money flow di bulan Agustus? Kita siap-siap cari harga-harga support untuk saham-saham yang memiliki sektor yang terdukung dengan kondisi saat ini. Itu penting untuk kita bisa makan nanti saham-sahamnya dari sektor banking, misalnya dari sektor dairy product, itu bisa kita lihat. Terus tidak lupa saham-saham teknologi itu juga bisa kita beli gitu. Oke, banking, teknologi, satu lagi Pak Gemma? Dari konsumer tapi ke dairy produknya. Betul. Contohnya? Kayak Cepin, Java itu termasuk saham-saham yang nantinya akan recovery itu. Cepin dan juga Java lebih ke poultry ya? Iya, ke poultry, dairy product. Karena mereka kan jual kayak nugget kayak gitu ya. Jadi ya prinsipnya kalau lagi PPKM Prisa pasti suka nyemil gitu. Orang nyemil ya belinya nugget dan kawan-kawannya. Cuma yang lucunya saham-saham kayak Unilever belum bisa naik untuk saat ini ya. Terus mungkin kalau kita perhatikan ICBP itu cukup menarik untuk kita lihat jangka agak panjang. Unilever Anda katakan tadi belum bisa naik saat ini. Kira-kira alasannya apa nih Pak Gemma menurut analisis Anda? Saya juga bingung ya kenapa Unilever dengan komposisi portofolio produk sebanyak itu tapi dia malah tumbang. Tapi kita perhatikan aja mungkin di bawah 4.500 itu sudah akan menjadi under value banget kali ya untuk Unilever. Berarti kita akan dikasih diskon ke 4,5, sekarang kan masih 4,9. Ya bahkan ya 4,5 sampai 4.300. Jadi kurang lebih itu kalau misalnya ada turun sampai ke sana mungkin orang baru melirik. So far sih kita udah nggak ngelihat lagi Unilever karena ini memang major bearish trend banget ya. So kita cari aman dulu. But saya melihat ada satu peluang ini sedang mulai akumulasi. Nah proses akumulasinya itu yang kita lihat range-nya 4.500 sampai 4.800. Jadi range Rp300 ini nampaknya akan jadi area akumulasi. Berarti kalau sekarang Unilever 4950, daripada bingung-bingung kenapa dia nggak kemana-mana, nggak naik gitu, tunggu saja di 45 sampai 48 ya, itu baru level pembelian. Ya jangan beli sekarang lah, di bawah 4.700 saya rasa lebih aman. Daripada bingung-bingung di Unilever, Anda lebih merekomendasikan saham consumer seperti Cepin, Java dan juga ICBP ya? Ya, kalau Cepin dan masih punya peluang naik gitu. Baik. Tidak lengkap ya Pak Gemma kalau tidak tahu gitu kira-kira peluangnya dari Cepin ini di level berapa yang bisa diperhatikan? Ya kalau kita perhatikan Cepin ya, Cepin ini kan cukup terkenal walaupun marketnya bearish dia tetap strong aja. Di area 6.000 ya sampai 6.200 itu boleh dan kita bisa melihat target jual di 7.500 sampai 7.700. Ini untuk jangka menengah ya? Jangka menengah, ini larinya ya mungkin kita beli sekarang, kita hold sampai akhir tahun. Jadi range dia itu kurang lebih sekitar 3 bulanan lah kalau misalnya mau naik ya. Misalnya satu cycle kenaikannya 3 bulanan gitu. Kalau Java? Oke, kita perhatikan dulu saham Java. Java ini kompetitornya peer-to-peer ya. Saat ini dia lagi mencari area buat masuk ya. Sekarang mungkin di bawah 1.600 itu menarik untuk kita perhatikan. Di bawah 1.600 menarik? Ya. Ini juga untuk kita bicara trigger buy-nya, begitu dia tembus di atas 1835, itu kan ada resistance ya. Di atas itu harusnya terus running Java-nya. Makanya kita perhatikan
satu angka di 1835 begitu dia ditembus dia running, dan juga kita jagain di harga bawahnya di level 1600, 1650 begitu. Oh, buy if break atau buy on weakness ya? Ya, dua-duanya kita jaga harganya. Oke. Kemudian ICBP. Oke, langsung kita lihat ICBP. Oke, ICBP itu menarik pada saat dia kembali nanti ke 7950 sampai ke 8000. Di level berapa Pak Gemma? 7950 sampai 8000 pada saat harga kembali ke sana ya. Jangan langsung dibeli, tetapi kita lihat dulu pergerakannya ada reversal nggak. Itu yang kita mau lihat. Karena dia saat ini ada kemungkinan memang membentuk support baru, dan supportnya itu antara 7950 sampai 8000. Ya, dan kalau kita melihat karakter pergerakan harga begitu dia kena support besoknya mulai naik, nah itu bisa jadi pertimbangan untuk masuk. Oke, jadi buy on weakness, tapi perhatikan kira-kira turunnya ini berlanjut atau ada pembalikan arah. Ketika ada pembalikan arah, beli di 7950 sampai 8000 ya? Sampai 8000, betul. Oke, Pak Gemma, Anda kan lebih merekomendasikan banking, teknologi sebelum kita bahas dua sektor itu, kemudian consumer. Bagaimana dengan emiten-emiten yang berkaitan dengan healthcare, misalnya rumah sakit, kemudian juga farmasi? Karena pagi ini akan ada IPO dari PT Bunda Medik Tbk. Tanggapan Anda seperti apa? Oke, ini menarik banget karena kita juga melihat dengan adanya COVID naik ini, itu sudah jelas ya saham KF itu sudah sempat menggeliat naik. Cuma kita perhatikan tidak semua orang cocok dengan saham-saham healthcare di Indonesia karena satu, likuiditasnya itu menyeramkan, jadi volatility-nya juga luar biasa besar sekali, sehingga risk dan reward-nya tidak semua orang cocok. Nah, dengan adanya IPO, bisa jadi IPO-nya cukup sukses dengan adanya hype bahwa COVID ini membutuhkan healthcare, dan tentunya satu sektor akan terdampak. Kalau saya melihat si Kimia Farma itu memang harusnya kembali ke level 4000-an ya, karena sejak Januari itu kan turun sampai di bulan Juni itu turunnya luar biasa sekali dari harga 6.000 ke atas ke bawah itu. Ya. Kita hold dulu ya perbincangan mengenai emiten-emiten healthcare. Kita akan langsung menyaksikan pencatatan perdana saham dari BMHS atau PT Bunda Medik Tbk berikut ini. Itu dia pemirsa informasi seputar IPO dari Bunda Medik Tbk, emiten baru di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BMHS. Hari ini naik 24,71% di opening atau 84 poin pada posisi 424. Dan saya sampaikan juga pemirsa ya, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini IHSG menguat 0,26%, sekitar 15 poin pada kisaran 6.023. Dan untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pemirsa bergerak menguat tipis 0,33%, 14.446 terhadap dolar Amerika Serikat. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Pak Gemma Guyardi. Pak Gemma? Ya, oke. Pak Gemma, kita lihat bahwa pembukaan perdagangan pada pagi hari ini masih positif, tetapi Anda katakan tadi satu waist-nya lebar ya? Ya, betul. Karena range-nya ya paling 59, kemudian 6.000, 6.000-nya juga nggak sampai 6.050, 6.020-an, nanti bolak-balik di situ saja. Tapi kita lihat bahwa emiten pendatang barunya tadi, ini untuk anak usaha dari Rumah Sakit Bunda begitu ya? Ya. Apa analisis Anda dengan kenaikan yang terjadi di atas 20%? Ini tergolong wajar atau memang ada optimisme di sana meskipun ini masih sangat awal ya karena baru IPO hari ini? Ya, menurut saya sih kalau IPO naik segitu banyak sih wajar-wajar aja. Jadi memang dalam sejarah juga saham-saham di Indonesia kalau IPO naik kenceng itu cukup wajar ya. Dan tinggal kita lihat apakah dia bisa memaintain harganya atau tidak. Itu yang paling penting nanti. Anda merekomendasikan emiten di sektor ini, Pak? Sektor ini itu tadi, kalau misalnya kita lihat dari sisi harganya terlalu berbahaya buat sebagian orang. Jadi saya lihat hanya untuk profesional lah. Mereka harus ngerti volatility daripada saham healthcare itu besar sekali. Dan ini yang harus kita jaga. Jangan sampai benar-benar kita ini terjebak di dalam satu volatility yang besar, akhirnya resikonya gede banget nih, orang akhirnya shock nanti ya. Oke, resikonya
masih cukup besar, tidak semua orang cocok dengan resiko kenaikan harga yang sudah cukup tinggi ya Pak Gemma. Atau penurunannya gitu, itu dalam sekali, kadang-kadang kalau bisa turunnya bisa jauh. Sebelum kita break Pak Gemma, emiten apakah dari healthcare yang Anda rekomendasikan? Healthcare itu mungkin saat ini kita bisa bicara Kimia Farma ya, satu-satunya. Kimia Farma ya? Ini ya, dan Inaf sama Kimia Farma. Karena kan Inaf dari price action-nya sudah keluar dari bearish-nya, terus kemudian dari sisi sentimen dia juga diuntungkan ya dengan ivermectin itu. Baik, nanti akan kita bahas Inaf dan Kimia Farma, rekomendasi dari Astronaci. Juga ada emiten update Prodia Widya Husada atau PRDA. Kita jeda terlebih dahulu Pak Gemma. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Kita sudah lihat pemirsa ya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana IHSG kembali ke teritori positif dan salah satu emiten yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Kita lanjutkan tadi berbicara mengenai healthcare. Pak Gemma lebih merekomendasikan KF dan juga Inaf ya? Ya. Pak Gemma, strateginya bagaimana? Kalau memang KF Anda bilang termasuk yang masih menarik, di 3280 hari ini tertekan 1,8%, sebenarnya strategi yang menarik untuk melakukan investasi di KF itu seperti apa? Ya, KF untuk saat ini mau nggak mau mainnya breakout, jadi dia lagi bikin base sekarang. Begitu dia tembus di atas 3.400 kita masuk, turun di bawah 3.100 kita cut, itu kan jauh kan range-nya. Target price-nya 4.400, terus kemudian bisa sampai 6.000-an, which is itu kembali nutup gap yang waktu itu dia jatuh. Jadi cara main di Kimia Farma harus diperhatikan bahwa range-nya lebar. Kita kalau misalnya buy on weakness pun bisa di 3.100 misalnya. Kalau mau buy on breakout-nya dari konsolidasi atau rectangle pattern-nya nanti bisa masuk di atas 3.430. Berarti stop loss-nya ya 3.100 itu tadi ya. Target price-nya 4.400. Jadi secara risk to reward-nya sih nyampe. Tapi kalau kita bicara dari sisi posisi value daripada percentage kerugian ataupun keuntungannya itu lumayan gede gitu. Oke, KF ini ada dua potensi ya, bisa dibeli di harga atas ataupun di 3.400 atau buy on weakness di 3.100-an Pak ya? Ya, betul. Ada peluang ke 4.400 target price-nya? Ya. Tapi kita harus lihat dulu mampu tidak break di 3.400 ya? Betul, betul. Kita mendingan tunggu aja gitu. Oke. Bagaimana dengan Indofarma? Anda juga bilang Indofarma juga menarik. Saya kalau tadi kita ngobrol sebelum ini ya, kalau lihat Indofarma kayaknya Prodia lebih menarik nih. Prodia gila banget nih, lagi kenceng. Iya, oke. Jadi mungkin kita sambil melihat Prodia ya. Jadi Prodia. Oke, kita lihat ini ada informasi menarik dari emiten update mengenai Prodia pemirsa. Di mana Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA melesat 23% pada perdagangan hari Senin 5 Juli kemarin. Dan selain Prodia, juga masih ada informasi seputar Prodia ya. Meraup laba bersih melesat 356% year on year atau 158,75 miliar rupiah di kuartal pertama 2021 dari sebelumnya hanya 34,78 miliar rupiah dibanding tahun lalu ya. Kemudian ada LPPF, Matahari Putra Prima di tengah PPKM darurat dan rencana penutupan gerai. Saham Matahari Department Store melambung 20,2% pada Senin 5 Juli. Dan emiten update kami yang terakhir adalah Garuda Food. Akan stock split dengan rasio 1:5 pada pada tanggal 12 Juli 2021. Selanjutnya kita lihat kinerjanya pemirsa ya. Dari ketiga emiten update tersebut, Prodia memimpin dengan kenaikan kemarin 22,83% di 5.650. Kemudian dari sisi volume mencapai 24,7 juta saham. Kinerja year to date-nya sudah naik 78,8%, PER-nya 8 kali, market cap-nya 5,3 triliun rupiah. Kita ke market cap yang lebih besar yaitu LPPF. Kemarin naik 20,2%. Kisaran 2.380, volume 76 juta saham, kinerja year to date juga naik 86,7%, PER-nya minus 16,4 kali,
Kemudian market cap-nya di atas dari PRDA 6,2 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah GOOD. Kemarin naik 0,52% di 1.930. Volumenya 3,3 juta saham. Kinerja year to date-nya juga naik 52%. Pernya 29 kali. Market cap-nya 14,2 triliun rupiah. Pak Gema, Anda bilang dari healthcare, KF dan Prodia ya? Ya. Dibandingkan INAF, Prodia lebih oke. Tapi sudah naik signifikan 23%, Pak. Itu dia. Jadi kita gini, kita ngelihat ya, kalau misalnya lagi naik kayak gini, jangan langsung ditabrak. Kita tunggu dulu. Dia bikin secondary reaction-nya, baru kita masuk. Yang jelas kan kita tahu bahwa ini ada saham pilihan yang harus kita amati ini. Tapi ingat baik-baik bahwa saham farmasi di Indonesia cara mainnya kasar sekali. Ya artinya begitu dia naik, begitu hari itu juga bisa turunin 10%. Tidak semua orang sanggup menghadapi volatility di sini. Kecuali kalau misalnya trader astronaci yang juga saya udah ajarin mereka trading di gold, di derivative market, ya mereka mungkin happy. Nah, kalau misalnya pilih dari begitu banyak, mungkin kita bisa amati Kimia, Pharma, terus kemudian Prodia ketika dia mengalami koreksi kita bisa masuk. Ya. Baik. Misalnya PRDA ini Pak, sudah menguat 4 hari berturut-turut. Hari ini juga masih naik 5%. Di posisi psikologis sekarang menguji 6.000. Sekarang 6.075. Pak, masih ada peluang nggak sih kita lakukan pembelian memanfaatkan momentum? Karena pasti investor di rumah banyak yang trader. Betul. Ya. Menurut saya kalau kita beli di sini tuh risknya yang bingung kita mau stop loss di mana kalau dia berbalik arah. Jadi kalau misalnya mau nekat pun di bawah 5.400 kalau mau dijual itu stop loss ya. Kalau mau day trade ya. Kalau model kayak gini sih targetnya atau reject pastinya, dan besok mungkin masih bisa naik lagi. Ini kita ngomong day trade nih. Jadi range-nya di posisi berapa saat ini, Pak? 5.400 kalau mau day trade. Oh, 5.400 ya. Targetnya di posisi berapa? 6.300 sempat diuji sebagai level tertinggi. Ya, kalau menurut saya kondisi kayak gini mungkin 6.700. Jadi ini range-nya gede. Kalau saya pribadi saya nggak akan masuk karena saya udah ketinggalan. Bagaimana Pak Gema? Kalau saya pribadi saya nggak akan masuk karena saya udah ketinggalan kalau model kayak begini. Oh, udah ketinggalan ya, tapi menarik ya. Betul. Menarik mencermati strategi-strategi tadi, tidak langsung hari ini melakukan pembelian Pak Gema, begitu ya? Betul. Tidak lengkap tanpa membahas INAF tadi. INAF di posisi ketiga kata Pak Gema. Dari segi menarik tidaknya, tapi strateginya itu ya berbeda-beda. Kalau INAF seperti apa Pak? Oke, kita perhatikan ya INAF ya. INAF di 3310. Ya, INAF kan sekarang juga mulai bikin konsolidasi lagi. Menurut saya nanti kalau Anda mulai mau beli, itu di level 3.000 sampai 2.850. Kita tunggu di sana. Oke, itu ya rekomendasi untuk emiten-emiten dari healthcare ya Pak Gema? Betul. Baik. Pak Gema, nanti akan kita lanjutkan untuk saham pilihan dan juga emiten apa saja pemirsa yang menjadi top gainers dan juga top losers berdasarkan pembukaan perdagangan hari ini di sesi 1. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening dan kami masih terhubung melalui Zoom bersama dengan Pak Gema Guyardi ya. Dan ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu, segmen rekomendasi saham pilihan. Tapi kita lihat dulu deretan saham yang menjadi top gainers dan top losers di pembukaan perdagangan pagi hari ini pemirsa. Data terakhir yang kami terima, saham top gainers adalah BANK naik 3,22% di 3.520. EMTK naik 3,08%, 2.680. LPPF naik 5,88%, 2.520. Dan ada BBHI yang menguat 11,34% di 4.810. Top losersnya pemirsa 4 diantaranya adalah Arto turun 1,22% di kisaran 14.225. Gudang Garam turun 5,92% di kisaran 41.350. IRA turun 2,73% di kisaran 2.140 dan AGII turun 2,16% di kisaran 1.585. Dari gainers losers kita ke saham pilihan dari Astronaci. EMTK ternyata masuk dalam rekomendasi dengan support 2.400, target price 2.900. BMRI support 5.600, target price 6.025.
BBRI dengan support 3.800, target price 4.700. Inco dengan support 4.630, target price 5.400. Pak Gemma, kita langsung ke saham pilihan. EMTK juga masuk dalam top gainers pada pagi hari ini. Ya, terbang. Kita happy banget ya, puji Tuhan. Target Betul. price saya 2.900, kemudian target keduanya 3.300, itu untuk MTK. Terus kemudian kita lihat Bank Mandiri itu untuk long run, target 7.600, itu menarik banget. Silakan buat kalian yang pemain angka besar, Anda suka banking, itu pilihan. Dan seperti biasa, Bank BRI ini udah tokoh lama lah. Kalau kita lihat 4.700 itu nantinya juga akan tercapai di sana ya. Terus kemudian satu lagi apa tuh tadi saya ngomong? Inco ya. Inco Ya, ini dan BBRI. Saham Inco ini masih akan terus naik. Dia keluar dari trend sideways-nya. Ini menarik untuk kita masuk. Jadi BBRI 4.700, bisa untuk Inco-nya kita amatin 5.300 paling tidak. Oke, Pak Gemma, EMTK kan tadi Anda rekomendasikan dengan support di 2.400, target price 2.900. Kalau misalnya hari ini EMTK-nya di 2710, sebaiknya kita nunggu dulu apa gimana, Pak? Sebenarnya belinya tadi ya di E-Club kita udah beli 2.600-an. Kalau menurut saya saat ini 2.700, stop loss-nya kan 2.400. Ya mungkin masuk bertahap, kecilin lot dulu kalau mau masuk. Masuk bertahap ya? Ya, betul. Dan pasang stop loss di support 2.400. Ya, betul. Oke. Stop loss-nya di situ. Tinggal disesuaikan aja apakah cocok risk-nya gitu. Dua diantaranya Pak adalah perbankan, tapi Anda lebih memilih blue chips gitu ya. Bagaimana dengan bank-bank digital yang belakangan ini mengalami penguatan signifikan? Kita suka Arto ya, dan Arto bisa kita beli. Ya, Bank Jago ini masih bisa dibeli, trennya masih bullish. Saya rasa 17.000 akan kena ya untuk saham ini. 17.000 untuk Arto. Betul. Kenaikannya sudah cukup signifikan, year to date 262% lebih, dan hari ini melemah. Buy-nya di posisi berapa Pak Gemma untuk Arto? Ini selama harga tidak turun di 13.000 bisa mulai kolek antara 13.800 sampai 14.100 itu bisa mulai dikolek. Oke, selama tidak turun dari posisi 13.000 ya untuk Arto. Dan yang terakhir adalah Inco, benar-benar based on technical ya. Inco dilihat dari pola downtrendnya yang sudah kembali menguat seperti itu. Menguat, betul. 5.300 logiknya bisa ya. Oke, dari komoditas Anda lebih pilih Inco. Baik, Pak Gemma, tips untuk perdagangan hari ini kemudian ke depan seperti apa dari Astronaci? Oke, untuk perdagangan ke depan kita saat ini lebih baik menggunakan buy on weakness ya strateginya untuk sementara ini, dan kita perhatikan nanti di bulan Agustus akan mulai running ya. Baik. Marketnya akan mulai naik, dan kita percaya bahwa saham-saham big caps seperti yang saya sebutkan tadi layak untuk mendapatkan perhatian, dan kedepannya harus bisa profit ya. Kita bandingkan saham-saham big caps dan hold posisinya, jangan sesuaikan risk management Anda. Baik, itu dia rekomendasi dari Pak Gemma. Cukup banyak rekomendasinya hari ini, bukan hanya big caps ya, tapi Anda yang senang small caps juga banyak yang direkomendasikan dari Pak Gemma. Kita tunggu indeks harga saham gabungan bisa keluar dari level konsolidasi ya Pak Gemma. Ya, betul. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda dan salam sehat Pak Gemma. Thank you, Risa.